Ngomongin tentang au pair udah, ngomongin tentang kuliah udah, ngomongin tentang Efesiot juga udah. Ada satu tema yang belum dibahas, yaitu tentang Ausbildung. Kalian penasaran? Ikutin terus ya. Tapi jangan lupa nih, subscribe dan share video ini supaya aku tambah semangat. Nah, ini dia nih teman aku Putri yang ekstra datang jauh-jauh untuk share ke kalian tentang tema Ausbildung. Halo Putri, say halo dulu nih. Ya, makasih ya Put, kamu udah datang ke sini. Sama-sama. Iya. Nah, teman-teman, Putri ini lagi ngikutin yang namanya program Ausbildung di Jerman. Tapi sebelum kita cerita tentang Ausbildung, Putri kenalin diri dulu. Hai, jadi aku Putri. Aku tinggal di Schleswig-Holstein, Jerman. Iya. Nggak jauh ya dari tempat aku ya. Nggak, deket sekitar banget. Berapa menit? 30 menit naik kereta. Ya. Udah gitu, aku pas di Indonesia, aku tinggal di Cibubur. Ya, deket-deket Jakarta gitu lah, Kak. Ya. Aku 28 tahun. Oke. Sekarang lagi Ausbildung Freezer sebagai hairstylist. Oke, jadi kamu ngambil program Ausbildung di bidang hairstylist atau frisur kalau bahasa Jermannya ya. Iya. Di tahun yang keberapa nih? Aku lagi tahun pertama. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol tentang pengalaman Putri di bidang Ausbildung yang tengah ia jalanin, ada baiknya dulu kita ngobrol apa sih sebetulnya Ausbildung itu? Jadi Ausbildung itu program tenaga kerja ahli yang ditempuh selama 2-3 tahun, tapi normalnya 3 tahun. Dan itu kalau di Indonesia apa ya Kak, kayak D3 kali. Kayak D3 kali ya. Dan uniknya lagi, apa yang bikin program Ausbildung ini unik? Apa bedanya dengan program-program yang lain? Ausbildung ini tuh kayak belajar sambil kerja. Oke. Jadi bisa dibilang program Ausbildung ini sebetulnya gabungan antara teori sama dan praktek kali ya. Oke. Dan kamu ngambil jurusan hairstylist. Aku sempat bingung kenapa kamu milih jurusan hairstylist, karena ini jarang banget orang-orang Indonesia ngambil jurusan hairstylist ini gitu. Karena emang hobi. Ya, kelihatan sih ya. Oke. Rambutnya gondrong. Udah gitu karena emang dari keluarga aku, mama aku, tante aku, rata-rata keluarga aku emang makeup artist. Emang suka di bidang kecantikan gitu. Dari kecil aku emang udah mengenali ini gitu. Dan aku boleh cerita sedikit nggak sih Kak? Ya boleh banget dong. Kita pengen tahu. Ya. Jadi waktu di Indonesia aku itu kuliah sekretaris manajemen. S1. D3. Oh, D3. Oke. D3. Udah gitu aku sempet kerja selama 5 tahun di perusahaan Jepang. Udah gitu. Nah, selama 5 tahun ini aku ngerasa kayak apa ya? Ini bukan, aku nggak suka gitu kerja di sini, kayak aku nggak enjoy aja kerja di bidang itu. Okay. Nah, selama 5 tahun itu juga aku freelance sebagai makeup artist. Oh gitu. Nah, kadang aku ikut tante aku makeup kemana-mana kalau pas weekend. Nah, aku tuh ngerasa lebih enjoy kerja sebagai makeup artist walaupun kerjanya di weekend gitu. Jadi aku menemukan passion aku. Dan aku baru nyadarnya emang di sini. Gak tau kenapa. Oke, makanya di Jerman lanjut ke bidang yang sekarang ya. Tapi aku masih nggak ngerti nih. Kamu kan udah sempet jadi makeup artist di Indonesia. Terus sekarang ngambil Ausbildungnya di bidang hairstylist. Kenapa? Agak berbeda ya. Agak beda gitu. Oke, karena waktu di Indonesia aku udah certified makeup artist. Jadi aku pengen kayak memperlengkapi aja gitu makeup sama hairstylist gitu. Jadi aku mau belajar keseluruhan all in tentang kecantikan. Sebenarnya di Jerman itu juga ada Ausbildung apa Kak? Untuk kosmetologi.
kosmetik ya, bidang kosmetik namanya gitu ya. Kosmetologi. Ya. Tapi itu mereka belajar tentang kesehatan kulit segala macam. Ya. Cuma aku nggak interest sama itu, ya. aku lebih tertarik sama optik gitu. Ya, oke. Ya. Oke, Put. Kalau cerita soal Ausbildung, aku pengen tahu dulu waktu kamu mulai Ausbildung itu syarat-syaratnya apa aja sih? Pertama kali itu aku cari dari internet. Ya. Salon mana yang lagi cari anak magang atau Azubi. Ya. Jadi aku menemukan satu salon, aku kirimlah CV aku ke sana. Ya. Udah gitu, setelah itu 2 minggu kemudian aku dapat feedback dari si salon kalau aku bisa bikin praktikum atau kayak masa percobaan kali ya gitu kalau bahasa Indonesianya. Iya, selama 3 hari apakah aku cocok di tempat mereka atau mereka cocok sama aku kayak gitu. Setelah itu aku baru bisa diterima magang di situ dan aku harus lampirin CV, ijazah, terus sertifikat B1, B1 atau B2 ya Kak? Ntar dulu, berarti step yang pertama kalau kita mau daftar program Ausbildung ini kita harus nyari tempat kita bekerja atau magang dulu kali ya. Dan prosesnya ini seperti yang kamu bilang tadi sebetulnya hampir sama sih kayak proses untuk ngelamar kerja gitu ya. Jadi kamu melampirkan CV, melampirkan motivation letter dan melampirkan ijazah mungkin kali ya. Dan setelah kamu daftar, katakanlah daftar, kamu dikasih kesempatan interview kali ya waktu itu. Dan itulah akhirnya diputuskan kamu coba lihat dulu perkenalan dengan tempat kerja 3 hari untuk ngasih first impression kali ya antara kedua belah pihak. Dan kamu diterima. Akhirnya keluarlah yang namanya kontrak kerja atau Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag. Dan itu yang kamu lampirkan untuk mengajukan visa ya? Iya, betul. Terus yang kedua apa tadi? Terus ijazah. Sertifikat B1 atau B2 ya. Nah, buat kalian teman-teman tadi kita sempat searching juga. Jadi tergantung dari jurusan yang mau kita gelutin, biasanya minimal itu B1 ya. Tapi misalkan kalau jurusan Ausbildung Pflege atau keperawatan itu malah mintanya B2 gitu. Jadi kalian udah dapat bayangan minimal sediakan B1 atau paling baiknya lagi ijazah B2. Dan ini tadi syarat-syaratnya kita udah cek and recheck sebelumnya dan kita mengacu pada salah satu Merkblatt untuk pengajuan visa sebagai Ausbildung yang dikeluarkan sama Kedutaan Jerman di Jakarta yang keluarnya itu per tanggal April 2022. Nanti aku cantumin di kolom komentar atau di kolom deskripsi supaya kalian bisa langsung update informasi terbarunya. Sip. Nah, syarat-syarat Ausbildung kamu udah ceritain. Sekarang aku pengen tahu nih, kehidupan atau pengalaman masa Ausbildung itu kayak gimana? Jadi, karena aku lagi tahun pertama dan tahun ketiga itu kita akan pergi ke sekolah seminggu sekali. Sisanya itu kita pergi ke tempat magang. Oh gitu, aku kirain kayak 2 hari kerja, 2 hari sekolah. Enggak, itu tahun kedua Kak. Tahun kedua kita lebih sering ke sekolah, 2 hari sekolah sama sisanya ke tempat magang. Terus itu di sana kayak gimana bayangannya? Di tempat kerja, di tempat magang kita itu kita selayaknya orang kerja aja, kita datang jam 9. Misalnya salonnya buka jam 9 sampai jam 6, kita benar-benar datang jam 9 sampai jam 6. Oh, berarti sistemnya kayak kerja gitu ya? Kerja, iya. Kayak full time gitu berarti? Iya. Kerja. Terus aku boleh ngelakuin apa aja kecuali, maksudnya nggak ngelakuin apa aja, maksudnya melakukan selayaknya kerja sebagai hairstylist kecuali cutting sama coloring. Cutting sama coloring. Iya. Berarti potong rambut belum boleh. Jadi aku tuh ibaratnya kayak si asistennya si hairstylist. Jadi
misalnya si hairstylist butuh bantuan aku buat bikin apa sih, coloring si alis, bukan rambut ya, si alis atau bulu mata, eyeliner, alis, segala macem, atau mungkin massage kali ya, cough massage, atau kayak fashion, jadi cuci rambut cuci gitu. Rambut itu aku udah boleh, kecuali pokoknya kecuali cutting sama berhubungan sama coloring. Oke. Jadi aku bisa bayangin sebetulnya kamu mengasisteni si karyawan yang sudah menjadi ahli atau karyawan tetap di sana kali ya, dan kalian satu tim kali ya, kerjasama saling melengkapi, dan kamu bisa belajar juga langsung dari si karyawan di tempat gitu ya, dan bisa tanya-tanya langsung. Dan aku 1 kali seminggu itu harus punya model. Model apaan? Jadi aku bukan berhak sih, maksudnya aku harus punya model yang aku bisa ngapain aja dengan rambut dia. Aku mau potong rambut, aku mau bikin balayage di rambutnya dia, atau pakai coloring, pokoknya itu aku akan punya model. Aku harus punya model seminggu sekali dalam seminggu. Iya. Aku mau dong. Boleh. Dan karena aku lagi di tahun pertama, di akhir dari tahun pertama aku itu nanti, aku akan ada ujian. Buat ujiannya itu aku harus bisa keriting permanen sama cutting buat rambut cowok. Jadi tapi 1 tahun ini aku boleh dari pakai model aku ini buat coloring atau segala macam, cuma aku harus lebih fokus ke keriting permanen sama cutting rambut cowok. Karena ini yang di tahun pertama yang akan menjadi bahan ujian gitu ya. Iya. Udah gitu kalau misalnya, karena kan salon nggak selalu rame ya kan. Ada saatnya salon tuh sepi. Nah di saat sepi itu aku bukan yang nggak ngapa-ngapain, cuma aku punya ubung kop tuh kayak boneka latihan. Nah di saat senggang itu aku belajar dari boneka latihan itu buat bikin curly atau potong rambutnya atau pakai coloring segala macam. Jadi satu sisi kamu belajar di pantom, boneka pantom kali ya namanya itu. Tapi di sisi lain kamu juga bisa melihat langsung di tempat kerja kegiatannya itu apa-apa aja gitu. Menarik banget nih. Aku harus ke tempat kamu deh kayaknya. Terus banget dong. Iya. Ntar kita cari appointment yang tepat ya. Terus kalau di Ausbildung yang jurusan kamu ngapain lagi tuh di tahun kedua dan ketiga? Tahun kedua dan ketiga itu otomatis tanggung jawabnya akan lebih banyak. Pekerjaan aku akan lebih banyak. Contohnya aku nggak cuma blow kayak di tahun pertama, nggak cuma berhak buat ngeblow atau curly segala macam. Aku berhak punya customer nanti di tahun ketiga. Nah contohnya si customer ini telepon bikin appointment, bilang, "Hai, aku mau bikin balayage dong, tapi yang bikin azubi kamu, anak magang kamu." Gitu. Nah, aku berhak punya customer mereka, dan mereka semua customer yang aku kerjain rambutnya itu setengah harga. Karena mereka bersedia dilayani sama Atsubi gitu ya. Berarti nanti di tahun kedua dan ketiga aku akan sering nih Melden ke kamu. Dapat diskon, Bo. Jadi ya sambil menyelam minum air kali ya. Put, hak-haknya sebagai Atsubi itu apa aja sih? Otomatis kita dapat gaji. Gaji bagus nih. Otomatis. Jadi di tahun pertama kita dapat 585 euro. Tahun kedua, tapi itu bruto atau neto? Bruto. Bruto. Tahun kedua 690, tahun ketiga 730 euro. Tapi itu kedengarannya kayak sedikit banget ya kayak gitu kan. Cuma kita dapat ringgeld, Kak. Ringgeld ini apa nih? Kalau di Indonesia tips lah ya. Ya, tips. Kayak customer ngasih tips, dan rata-rata kalau rata-rata seminggu aku bisa dapat 50 euro. Lumayan tuh. Lumayan banget. Gaji udah diomongin. Terus apa lagi hak-haknya sebagai Atsubi? Cuti 30 hari setahun. Cuti 30 hari dalam setahun.
Iya. Oke. Dan ini perlu kali ya koordinasi dengan tempat kerja, Iya. kapan mau ngambil jadwal-jadwal cutinya. Dan normalnya di tempat kerja aku itu cuma boleh 2 minggu gitu, nggak boleh langsung 30 hari. Nggak boleh lebih lama dari 2 minggu kali ya. Tapi lakinya aku tahun ini dapet apa ya, dispensasi kali ya dari bos aku beruntung banget aku dapet bos yang baik. Jadi aku rencana pulang ke Indonesia kan tahun ini. Jadi bos aku ngasih cuti aku 3 minggu berturut-turut. Dalam satu dalam satu blok gitu ya. Lumayan tuh. Jadi worth it kali ya kalau balik ke Indonesia 3 minggu gitu. Sip, keren. Terus apa lagi? Terus kita harus punya coach di tempat kerja. Mereka tuh punya kualifikasi sendiri buat para Atsubi gitu. Oke. Karena kan yang Atsubi itu biasanya orang-orang masih muda ya, umur 18 sampai 20. Jadi mungkin dia juga mampu menjadi teman bicara dari si Atsubi itu tadi. Oke. Berarti kamu juga sering memanfaatkan coach kamu sebagai sebagai guru kali ya? Setiap hari. Oke. Jadi buat kalian teman-teman yang lagi Ausbildung, kalian kalau punya yang namanya Praxisanleiter, biasanya itu di bidang Pflege, Praxisanleiter, ataupun yang punya coach di tempat kalian Ausbildung, itu manfaatkan untuk kalian share tentang kehidupan kerja ataupun tentang kehidupan kalian di kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa dibantu sama si coach kalian ini gitu. Makanya aku nggak boleh misalnya aku mau potong rambut suami aku gitu di rumah, nggak boleh, karena aku harus bawa suami aku ke tempat kerja supaya coach aku ngelihat gitu apakah aku benar-benar ngelakuinnya apa enggak. Menarik banget. Wah, menarik banget nih Put, cerita soal hairstylist, dan pastinya beda banget dong ya yang namanya hairstylist atau salon di Indonesia sama salon di Jerman, iya nggak sih? Aku bisa kebayang. Apa tuh bedanya? Sebenarnya sama aja kalau soal penataan rambut segala macam, yang beda banget itu harganya. Bener. Kalau mau ke salon di Jerman mikir 3 kali. Bukan 3 kali lagi. Kamu punya range nggak beda harganya? Kalau di Indonesia kan, atau kasih contoh deh. Iya, contohnya tuh kalau di Indonesia dengan 15.000 pria-pria tuh udah bisa dapet rambut yang sempurna dan bahkan dapet cough massage gitu, massage di kepalanya mereka. Tapi di sini minimal itu 490 ribuan buat pria, potong rambut pria. Makanya kemarin masa corona aku sempat motong rambut suamiku pakai mesin potongan rambut. Jadi ya lumayan separan dan lumayan saving money dikit lah gitu. Buat potong rambut wanita cewek tuh paling murah 600 ribuan, dan itu cuma potong ujung doang loh Kak. Cuman potong? Iya, potong ujung doang. Dan itu bukan yang cuci rambut, udah included. Oke. Tapi setahu aku, soalnya aku juga beberapa kali pengalaman, kalau kita cewek pergi ke salon di sini kan ngeringinnya sendiri. Iya. Kecuali itu mau included juga harus dibayar ya nggak sih? Bayar lagi. Jadi bisa mungkin 800 ribu lagi. Ya, dan itu masih yang normal aja kali ya. Dan itu normal. Oke. Jadi kalian kalau mau ke salon di Jerman mikir 2 kali atau puas-puasin kalau lagi di tempat salon di Indonesia. Oke, sip. Oke, Putri, aku tertarik nih. Kamu pastinya by the way, di Jerman udah berapa lama? Aku baru 2 tahun. 2 tahun. Dan sekarang udah Ausbildung. Menurut aku ini sesuatu yang patut diajukan jempol, dan aku kebayang sebetulnya di masa Ausbildung ini nggak semua itu berasa enak. Kamu bisa simpulin nggak suka duka selama menjalani Ausbildung, walaupun sekarang kamu masih di tahun yang pertama ya, kamu masih proses, tapi gimana pengalamannya?
suka dukanya sejauh ini di tahun pertama aku, sukanya itu I do what I love. Jadi kamu nemuin passion kamu ya? Oke. Dan aku secapek apapun itu aku happy gitu ngelakuin ini. Iya. Terus sukanya lagi? Terus aku bisa melihat langsung gimana pekerjaan sambil belajar gitu di Jerman. Dunia kerja Jerman kali ya. Iya. Gimana menurut kamu dunia kerja Jerman? Wah, orangnya tuh benar-benar disiplin. Iya. Terus pekerja keras, workaholic ya. Iya. Dan direct. Orang-orangnya itu dukanya nanti Kak. Sukanya dulu. Oke. Jadi kamu berkenalan langsung dengan dunia kerja yang ada di Jerman, yang pastinya buat kamu, apalagi kalau udah pernah kerja di Indonesia, ini jadi sebuah kesempatan untuk menambah wawasan dan menambah pengalaman ya. Iya, betul. Oke, sip. Terus apa lagi? Terus ini termasuk suka nggak ya? Jadi nggak banyak orang asing yang belajar Ausbildung Friseur. Iya. Itu kenapa sih sebetulnya? Aku juga ngerti sih Kak. Jadi termasuk sukanya aku itu juga ada. Jadi karena aku satu-satunya orang asing di tempat kerja. Oke. Terlebih di sekolah. Iya. Jadi di kelas. Jadi aku gurunya itu benar-benar care banget sama aku. Aku bahkan dikasih les bahasa Jerman gratis. Mereka tuh bukan yang lu orang asing nggak usah belajar ikut-ikutan kita deh kayak gitu. Malah mereka support kita gitu. Support aku. Iya. Terus kamu kan ini Ausbildung di kota kecil gitu ya. Dan sedikit pastinya jumlah orang asing yang ngambil Ausbildung jurusan ini itu kayak gimana kamu ngerasainnya? Termasuk ini juga sih Kak, aku happy juga karena nggak sedikit karena nggak banyak orang asing di sini di tempat yang aku Ausbildung ini. Jadi customer tuh kayak excited gitu ngeliat aku, kayak hai kamu dari mana, kenapa kok bisa sampai Jerman, terus aku suka deh warna kulit kamu gitu. Pasti banget tuh pertanyaannya ya. Tapi memang secara sih ya. Jadi kamu merasa seneng kali ya, itu signal atau tanda kamu diterima di tempat itu ya. Jadi nggak ngerasa terisolasi kali ya. Oke. Ya menarik banget nih Put. Terus dukanya pasti dong ada dukanya. Ada banget. Dukanya itu karena nggak semua customer itu baik. Tapi nggak banyak juga yang aneh-aneh. Cuma ada aja yang mereka trust issue sama anak magang. Jadi mereka karena demi kecantikan mereka sendiri, mereka otomatis maunya yang sama profesional, nggak mau sama yang aku. Ahli ya, yang udah pengalaman gitu ya. Tapi itu wajar sih. Kita tapi juga itu termasuk duka. Ya, tapi kita nggak perlu nggak perlu ambil hati kali ya. Namanya juga proses gitu. Kita lagi belajar kan gitu. Oke. Terus udah gitu karena aku harus punya satu model dalam 1 minggu. Karena aku nggak punya banyak temen maksudnya di sini. Jadi susah banget buat aku buat cari model. Jadi aku ngakalin cari model itu pakai eBay buat bikin iklan. eBay Kleinanzeigen ini kayak model kaskus ya. Kaskus gitu. Jadi aku dapet dari keluarga. Iya, oke. Ya udah, nanti kamu nggak usah kepikiran cari modelnya. Ntar aku setiap sekali seminggu datang ke tempat salon kamu. Pendek ya rambutnya. Sekali seminggu. Oh iya, jangan sekali seminggu deh. Ntar lama-lama rambut aku udah nggak ada lagi deh. Oke. Tapi buat kalian nih yang deket-deket Husum atau tinggalnya di daerah Nordfriesland atau daerah Flensburg atau daerah Schleswig atau daerah Kiel, dan barangkali ada yang mau mendukung Putri, boleh Melden. Oke, sip. Dan gratis. Ya. Penting nih. Terus dukanya itu culture shock otomatis. Ya. Yang tadi itu aku bilang orang Jerman benar-benar disiplin, direct, workaholic. Udah gitu
bedanya nih ya Kak, aku mau kasih tahu salah satu contohnya. Kalau di salon pegawai apa sih, hairstylist, pegawai salon di Indonesia kan rata-rata, aku nggak ngejelekin sih maksudnya rata-rata mereka misalnya lagi nggak ada customer atau gimana salonnya sepi, mereka tuh paling main handphone, duduk-duduk gitu kan. Kalau orang Jerman di sini yang aku perhatiin, mereka benar-benar jam pause, mereka benar-benar pause. Jam kerja mereka benar-benar kerja gitu. Dan kalau aku bisa kebayang sih, dan kalau jam kerja dan lagi nggak ada customer, ya mereka itu nggak main handphone, tapi mereka ngelihat apa yang bisa dioptimalisasi gitu, atau diperbaiki atau dirapihin, atau barangkali ya belajar bareng sama acubi mereka gitu ya. Oke. Ya. Terus yang terakhir sih tantangan bahasa. Apalagi aku tinggal di kota kecil, ada yang namanya dialek. Ya. Plattdeutsch. Ya. Jadi kadang ada tuh oma-oma, opa-opa dateng, terus mereka ngomong pakai Plattdeutsch, aku nggak ngerti. Gitu deh. Iya. Oh, satu lagi Kak, dukanya. Apa? Dukanya itu aku harus siap berdiri. Oh iya. Selama 8 jam. Oh my god. Harus siap encok kaki, encok semua segala badan. Makanya aku setiap pulang kerja, aku punya massage pillow. Oke, kebayang. Karena memang pekerjaannya menuntut kita harus berdiri gitu ya. Betul. Dan seperti yang kamu bilang tadi, karena di tempat kerja Jerman itu memang betul-betul sangat-sangat disiplin, sangat profesional. Jadi ya memang seperti itulah, kita harus kebanyakan berdiri ya. Oke. Putri, aku mau thank you banget ke kamu udah share banyak banget tentang program Ausbildung di Jerman yang tengah kamu jalanin saat ini. Aku sendiri nggak punya pengalaman atau punya koneksi dengan orang-orang yang menggeluti bidang hairstylist ataupun make up, jadi aku udah bisa kebayang di minggu-minggu yang berikutnya aku akan sering kontak dengan Putri. Dan sukses terus buat Ausbildung kamu, dan sukses terus untuk bertahan di masa-masa baru di Jerman ini. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang program Ausbildung ke Putri, boleh kontak ke IG kamu? Boleh dong, ada di sini. Ya, nanti kita cantumin. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen video YouTube ini. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.